Ya, boleh Pak. Baik. Ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan inovator, berjumpa kembali dengan saya. Nah, dalam sesi kali ini kita ingin bincang-bincang dengan salah satu inspirator, inovator dan juga menginspirasi. Inovator kali ini yang kita hadirkan adalah Al-Fajri Hulfi, atau saya biasa memanggil Fajri. Mas Fajri ini Ya, anak muda yang sangat energik, sangat optimis, dan saat ini banyak bergabung di komunitas. Saya tahu persis bagaimana beliau sangat aktif di diskusi-diskusi dengan komunitas, terutama dengan tema-tema kekinian ya, terkait perkembangan ya Pak. informasi, terkait perkembangan ide-ide digital. Mungkin ini akan sangat menjadi insight baru bagi kita semua. Seperti apa sih realnya perjuangan teman-teman milenial atau teman-teman generasi yang sangat-sangat melek teknologi dan dunia digital saat ini. Ini adalah momen yang menurut saya sangat tepat dengan pembicara yang cukup kompeten, karena memang ini adalah pelakunya, dan mungkin sebentar kita coba tampilkan profilnya seperti apa sebenarnya beliau. Ya. Oke, Mas Fajri Hulfi, ternyata idenya banyak yang sudah terrealisasi ya. Mulai dari mendirikan Ya, compiler, alhamdulillah Pak. kemudian ada GitHub yang juga sangat ini ya, cukup banyak kegiatannya ya. Kolaborasi Ya, Pak. juga sepertinya beberapa kali Ya. dilakukan ya. Kemudian di Ya, Kuila, Pak. kalau nggak salah Kuila ini platform digital ya. Ya Pak, pokoknya digital kesehatan mental. Oke, dan ini ternyata masih juga ada aktivitas berbagi ilmu nih, sharing-sharing ilmu dengan komunitasnya di Android Antusias Jakarta, atau mungkin di komunitas-komunitas lain masih tetap aktif ya Mas Fajri ya. Ya. Mungkin demikian yang masih yang sempat kita capture ya, saya yakin masih banyak rekam jejak beliau, portofolionya kebetulan saya tidak mendapatkan. Saya rasa masih lebih banyak dari yang bisa saya tampilkan saat ini. Baik, Mas Fajri, kita ingin ngobrol-ngobrol singkat sebenarnya, tapi mudah-mudahan kita dengan waktu yang singkat bisa mendapatkan insight yang bermanfaat untuk kita semua. Pertama seperti ini Mas Fajri, saat ini kan katakanlah rekan-rekan atau kalangan milenial ya, kalangan anak-anak muda yang saat ini memang yang ada bahasa katanya sejak lahir aja udah ngerti IT katanya. Sejak lahir saja katanya sudah mengenal informasi, mengenal gadget. Gitu. Nah, sementara gadget itu kan biasanya orang asik sendiri ya. Dengan gadget itu orang asik dengan dunianya sendiri, gitu. Nggak peduli sama lingkungan. Namun ternyata di balik itu bisa juga menciptakan komunitas-komunitas dari kalangan generasi kekinian ya, untuk komunitas-komunitas tersebut. Saya rasa itu juga bukan hal yang mudah ya. Bagaimana bisa membangun suatu komunitas anak muda, sementara teman-temannya yang lain sedang happy-happy mungkin dengan dengan hobinya masing-masing, dengan aktivitasnya yang senang-senang, namun ini hobinya ternyata berkumpul, mungkin saling sharing ilmu, kemudian saling sharing ide, karya gitu Pak. Tidak mungkin tidak akan tercipta inovasi besar ke depannya ya. Mungkin bisa di-sharingkan bagaimana dapat idenya untuk bisa membangun komunitas ini, Mas Fajri, silakan. Terutama gini ya, materinya ya. Jadi memang saya ada lebih ke foundernya lah ya, atau yang inovatornya sendiri untuk membentuk komunitas. Yang pertama tadi udah pernah disinggung tentang compiler. Nah, compiler ini yaitu singkatannya dari Community Programming Learning, yaitu saya buat sendiri untuk di kampus sendiri gitu kan. Karena saya berpikir kita di kampus PLN ya, jadi kampus Institut Teknologi PLN yang ada di Cengkareng, Jakarta Barat, saya ngerasa gini, ada jurusan kita teknik informatika, tapi kayak nggak ada gitu untuk tempat belajar sharing-sharingnya sesama mahasiswa gitu. Jurusan teknik informatika, tapi kok nggak ada komunitasnya gitu kan, untuk tempat wadahnya gitu. Kalau kita kan mahasiswa ini kan nanya ke dosen itu kan agak sungkan gitu Pak ya, untuk ngobrol, untuk sharing ilmu kan nanya agak sungkan. Nah, jadi saya inisiatif buat semacam wadah tempat untuk teman-teman mahasiswa kalau mau nanya tentang seputar programming, seputar IT, ada wadahnya di situ gitu. Nah, itu belajar bersama di situ. Ya kita belajar yang basic-basic dulu gitu. Mulai dari algoritma, logika,
C++, bahasa pemrogramannya, PHP, HTML, CSS, segala macam. Kita belajar yang basic-basic dulu. Gitu. Jadi alhamdulillah ada beberapa dari angkatan 2016, angkatan 2017 yang bawa-bawa juga ikut bergabung. Jadi harapannya adalah kita di mahasiswa di kampus itu adalah istilahnya tempat wadah dan memang dia bisa berkreasi. Apalagi nanti di setiap kampus itu ada PKM namanya, program kreativitas mahasiswa. Nanti kadang kita dari komunitas itu mengirimkan tim-tim misalkan minimal atau maksimal 3 orang, kita ikutkan lomba yang berhubungan dengan IT gitu. Nah itu berarti, yang compiler itu di kampus. Berarti secara tidak langsung ini juga wujud kepedulian senior kepada juniornya ya dari sisi peningkatan pemahaman keilmuan ya. Ya Pak. Oke, tapi juga kayaknya bisa menjadi cikal bakal inkubator ya. Dengan ide-ide yang berkembang. Dan itu juga ya. Support juga dari dosen Pak. Secara tidak langsung dosen mensupport juga gitu. Oh, oke. Oke, nah saya tadi sempat coba cek ya di compiler, ternyata yang utusnya cukup banyak ya, sampai ribuan ya kalau nggak salah ya, sudah tergabung di sana. Yeah. Oke, baik. Mungkin begini, Bang Fajri, ada sisi lain yang ingin kita tanyakan. Kira-kira kadang-kadang kan sebagian orang tertarik itu hanya karena ingin kenal ya. Bagaimana sih tipsnya bisa membangun katakanlah keterikatan ataukah bukan ketergantungan ya? Katakanlah sama-sama komit untuk membangun komunitas itu, karena ini bukan komunitas yang langsung mendapatkan uang, karena di sisi lain ya sebagian orang kan inginnya ada aktivitas, ada pendapatan, sementara ini adalah yang memang menghabiskan waktu, mungkin kompensasinya adalah berbagi ilmu dan juga ide-ide inovasi. Bagaimana mempertahankan teman-teman untuk bisa tetap komit membesarkan komunitas tersebut? Oke. Jadi memang itu kalau untuk komit itu ya dari kita sendiri dulu nih Pak, gitu kan. Jadi kita tanamkan dulu kepada diri kita dulu masing-masing, ataupun yang orang saya gabung. Orang yang mau bergabung itu saya tanamkan dulu komitmen. Motivasi lah dulu, kita gali motivasi kenapa sih alasan mereka ingin bergabung gitu kan. Jadi tingkatan awal tuh bukan masalah komitmen dulu, tapi masalah motivasi dulu kenapa alasan dia pengen gabung gitu. Jadi kita akan cross check dulu, ngecek dulu motivasi dia kuat nggak untuk gabung. Apakah dia bergabung hanya untuk ikut-ikutan teman gitu kan, apakah dia bergabung hanya memang benar-benar untuk pengen belajar, nah itu harus kita cek gitu kan. Nah kalau dia udah gabung ke kita, baru itu nanti komitmennya di situ yang akan kita tanamkan benar-benar gitu kan, karena memang ini enggak, istilahnya kita nggak profit ya, nggak dibayar, nggak digaji, tapi ini kita sama-sama belajar gitu. Nah yang kita tanamkan di situ adalah kita di sini pertama nanti belajar gitu kan, niat belajar, dan memang ini belajar ini ada hasilnya nanti ke depan gitu. Jadi nggak cuman ucuk-ucuk sekarang yang bermanfaat, tapi ke depan juga dari hasil yang belajar di komunitas ini akan berdampak gitu di depan. Nah itu yang kita tanamkan di situ, gitu kan? Yang kita tanamkan di situ, terutama untuk masa depannya. Terus yang kedua terkait belajarnya juga gitu. Secara tidak langsung, kalau untuk mahasiswa yang ikut komunitas itu secara tidak langsung mendongkrak juga nilai dia sebenarnya, gitu kan? Secara tidak langsung mendongkrak nilai juga akademisnya, gitu kan? Mendongkrak juga, nah tidak langsung juga akan mendongkrak soft skill dia dari segi baik itu kerjasamanya, kepemimpinannya, segala macam, manajemen timnya, gitu kan. Nah itu yang kita tanamkan. Jadi memang harus komit itu ya kita harus sama-sama berjuang lah, gitu kan, sama-sama belajar. Jadi benefitnya bukan untuk orang lain kok, pasti kita juga akan dapat. Gitu. Atau mungkin ada proyek juga yang dikerjakan bersama-sama di dalam komunitas tersebut. Nah, ya kalau proyek, kalau terutama untuk mahasiswa ya, mahasiswa ada proyek juga. Kadang ada proyek dari dosen, gitu kan, proyek dari dosen minta tolong buat ini, kadang kita sama. Walaupun niat kita bukan untuk dapat uang atau dapat cuan segala macam, tapi niat kita untuk belajar. Kalau itu kan istilahnya sampingan lah ya, kan, gitu kan, bukan jadi tujuan utama, gitu. Tapi insya Allah pasti ada. Jadi kadang dari dosen juga, kadang ada proyek-proyek dari luar juga, gitu kan. Ya memang ya kita kadang bagi gitu. Kadang kalau misalkan ada ide, kadang kita buat untuk ikut lomba, gitu kan. Lomba kan kadang nggak dapat profit juga, gitu kan, dari uang lomba, gitu. Oke, gini, pertanyaan berikutnya ini agak mendalam dikit. Sebagian orang kan menganggap mempelajari IT, mempelajari sistem informatik itu kan sesuatu yang cukup rumit ya, oleh sebagian orang gitu. Iya Pak.
Dan semakin ke sini, tapi ternyata termasuk yang antusias itu dari teman-teman perempuan juga ternyata banyak sekali ya, saya lihat di komunitas-komunitas yang memilih di Ya, informasi. ada Pak. Nah, di sini bagaimana sih komunitas itu bisa membangun suasana yang happy, suasana yang enjoy pada saat mencoba menggali ilmu dan juga ide-ide terkait informasi, terkait informatika. Oke. Yang pertama adalah tergantung dari pengajarnya gitu kan. Karena orang itu nyaman adalah bagaimana pengajarnya itu juga enak gitu kan. Nggak cuman serius tapi kayak ada istilahnya ada interaksi di situ kan. Yang terpenting adalah pengajar itu bisa interaksi nih. Baik itu one by one gitu kan ataupun mau nanti sama-sama sama yang pembelajar atau siswanya yang lain, mahasiswanya yang lain gitu kan. Yang pertama adalah dari segi pematerinya. Jadi kalau saya menjelaskan itu nggak cuma sekedar serius gitu kan kasih ujian atau ulangan atau tes-tes segala macam, tapi diseling-selingi dengan permainan-permainan gitu Pak. Jadi kita lebih enak karena di dalam pasar pemrograman atau IT ini ada juga yang games atau permainan yang mengandung itu gitu kan. Jadi orang itu nyaman gitu. Jadi nggak melulu kayak kuliah langsung kasih materi, kasih tugas, segala kerjakan enggak. Itu dari segi materinya. Terus kedua dari segi tempatnya juga gitu kan. Jadi cari tempat yang memang nyaman atau kan kadang biasanya ada di kampus itu ada kantin ya kan, kantin yang sambil ngopi, kita bisa sambil belajar di situ, kita bisa sambil ngopi, ada snacknya juga gitu kan, ada makanan-makanan kecil-kecilnya juga di situ. Nah, terus setelah ada ya, nah itu dari segi tempatnya. Terus yang ketiga lebih ke diskusinya, kasih studi case sih lebih tepatnya. Jadi kita di pelajaran IT atau pemrograman itu nggak cuma dulu teori, tapi di akhir itu kita kasih studi case, bisa nggak teman-teman buat kayak gini gitu kan. Nanti kita kasih case-case kayak gitu. Dan memang mereka ngerjain di situ gitu kan. Kadang mereka bawa ke rumah gitu kan menjadi PR. Nanti kita akan bahas bareng-bareng kayak gitu. Intinya justru sebagian happy atau enjoy itu justru diciptakan dari rasa tantangan-tantangan yang diberikan ya. Ya, lebih ke challenge Pak. Oke, baik kita coba ngobrolin yang lain ini, Mas Fadil, terkait yang di luar kampus ini kan kemarin sempat merintis juga ya dan menjadi founder dari GitHub ini. Ini sebenarnya Ya, Pak. Ide awalnya itu seperti apa sih untuk arahnya kemana gitu GitHub ini? Oke, kalau untuk Bangka Teknohub atau BitHub itu adalah sebenarnya komunitas lokal untuk asli Bangka Belitung sendiri, terutama Bangka ya. Karena saya asli Bangka. Karena pada saat saya jadi mahasiswa atau kuliah di Jakarta itu saya sering ikut event nih Pak, ikut komunitas hampir setiap minggu lah gitu kan. Saya belajar kadang ke Tokopedia, kadang ke Gojek atau kemana gitu kan. Tapi pada saat saya pulang ke kampung atau liburan ke kampung ini, kayak saya merasa kok ada yang beda gitu loh. Saya belajar ini kok mau kemana gitu kan. Saya mau diskusi kemana. Sedangkan teknologi ini terus naik terus gitu kan, terus meningkat terus, berkembang terus gitu kan. Saya berpikir, gimana ya? Saya ngumpulin anak-anak yang kira-kira antusias tentang teknologi, coba saya kumpulin deh gitu kan. Ya kenal kayak gitulah dulu kan gitu kan. Kenal kayak gitu, mungkin dari ada mahasiswa UBP, mahasiswa mana ya atau mahasiswa STIMIK yang antusias dengan teknologi tadi, saya ajak kumpul dulu, kita ngobrol bareng gimana kalau kita buat macam komunitas gitu kan. Komunitas teknologi yang memang tujuannya untuk anak muda Bangka Belitung sendiri gitu kan. Apalagi di Bangka ini belum ada nih sebelumnya komunitas teknologi gitu kan. Komunitas IT yang berhubungan dengan IT di Bangka ini belum ada. Ya, coba kita sama-sama belajar. Nah, bagaimana visi misinya, apa namanya, segala macam tujuannya buat apa, gitu kan. Nah, kita terembuk. Akhirnya dapatlah namanya Bangka Teknohub, gitu kan. Apa yang dipelajari di situ sih? Yang pertama adalah dari segi programmingnya. Ada kita belajar bikin website, gitu kan, dan belajar pemrograman Android juga, gitu. Terus ada juga dari sisi robotiknya, ada IoT juga, gitu kan. Dan kita bikin robot juga di situ. Kalau misalkan bisa lihat di Instagramnya ada juga tentang materi-materi tentang robotik. Terus desain juga, lebih ke desain grafik sama desain UI interface-nya. Bikin kayak desain-desain website, desain-desain aplikasi mobile, kayak gitu. Jadi tujuannya adalah untuk ada wadah sih sebenarnya Pak untuk anak muda di Bangka Belitung ini untuk mengapresiasi istilahnya untuk antusias teknologi itu ada wadahnya. Dan tujuan goals-nya itu adalah bagaimana setelah itu mereka bisa buat karya sendiri, terutama untuk daerah lokalnya sendiri, kayak gitu kan.
Misalkan mereka mau bikin ide startup tentang untuk pengembangan misalkan Bangka Belitung dari segi pariwisatanya, dari segi pertaniannya, perkebunannya, yang kira-kira bisa membantu Bangka untuk go nasional, ya di situ sih tujuan besarnya. Iya. Jadi Seperti kemarin Pak, ini ya jadi banyak pandangan startup orang baru tentang ya. anak pulau itu kan kadang pulau ini. Oh, ya. Iya Kan Pak, banyak kita startup baru. cermati kan Jadi sepertinya di kita Bangka juga ada startup baru ya, mulai dari yang seperti ya apa ada ya Pak. kemarin. Untuk yang belanja apa itu sebutannya, ada yang mama muda atau apa sebutannya ya. Ya mau muda ada. Ada beberapa, saya pikir ini melihat apa interface-nya, wah ini udah mantap ini. Ini mungkin Ya, memang bagian dari skill pribadi, tapi saya yakin juga dipengaruhi dari hasil-hasil interaksi di komunitas ya, terkait ide iya maupun Pak. mungkin Ya. pengembangannya. Baik, Ya. ini saya rasa mungkin memang tidak terrecord secara apa ya, tertulis prestasi-prestasi dari GitHub-nya, tapi secara tidak langsung pasti bagi pelakunya merasakan ya. Bagi pelaku yang tergabung di komunitas itu merasakan bagaimana kontribusi Bangka Techno Hub dalam pengembangan ide, wawasan, dan juga bahkan produk-produk yang mereka buat ya. Ya. Baik, Mas Fauzi. Nah, terkait inovasi ini sebenarnya kan kadang-kadang orang-orang kan selalu mengukur inovasi itu pasti ujung-ujungnya adalah seberapa besar sih yang didapat. Seberapa besar didapat. Kira-kira selain tujuan rupiah itu ada hal apa yang lebih besar daripada inovasi yang dikerjakan teman-teman? Apakah murni memang untuk kepentingan pribadi atau ada sisi-sisi lain yang dipersembahkan? Oke, saya mengutip quotes ya, atau mengutip perkataan dari Simon Sinek bahwa memang inovasi itu tujuannya bukan make a money ya, bukan menciptakan suatu uang, tapi tujuannya adalah bagaimana accomplish something. Jadi bagaimana memecahkan suatu permasalahan. Kalau kita tujuannya memecahkan suatu permasalahan, maka money itu akan datang secara sendirinya gitu kan. Jadi bagaimana fokuslah dulu untuk ke permasalahan orangnya kayak gitu. Fokuslah dulu permasalahan atau problem yang dialami orang, dialami oleh user lah terutama kan. Kalau user itu kita fokus ke permasalahan yang dihadapi user, pasti user tuh secara tidak langsung akan pakai platform kita, akan pakai inovasi kita gitu kan. Contohnya ya kayak mungkin yang udah besar lah gitu kan. Kenapa sih orang rela bayar beli di Shopee atau beli di Bukalapak gitu kan, beli di Tokopedia, padahal mereka itu nggak lihat secara langsung barangnya gitu kan, nggak lihat secara langsung, cuma baca dari testimoni doang, baca dari review aja gitu, tapi mereka rela berani untuk beli gitu kan. Karena kenapa? Karena itu adalah problem yang mereka alami. Mereka mengalami problem itu dan mereka rela bayar untuk biar mereka tuh tidak mengalami problemnya itu, masalahnya itu gitu kan. Jadi intinya adalah fokus ke problemnya orang itu dulu. Inovasi itu, makanya itu inovasi itu jangan bukan dari asumsi kita ya sebagai orang yang nge-create atau orang yang ngebuat, itu bukan jadi asumsi kita. Tapi kita lihat masalah problem di sekitar kita. Kira-kira orang yang dialami di sekitar kita itu problemnya apa sih gitu kan. Nah, mau kita mulai create inovasi itu secara tidak langsung adalah maka profit revenue itu maka akan datang secara sendirinya gitu. Jadi fokus ke problemnya itu sih Pak. Oke, baik. Berarti konsep tadi juga mungkin yang kalau boleh dibocorkan sedikit, apakah konsep itu juga tadi yang salah satu menjiwai dari Kuila nih, digital platform yang juga sedang dikembangkan oleh Mas Fajri ini? Ya, benar banget Pak. Karena di Kuila ini kita baru berdirinya pada saat pandemi ini COVID ini lah Pak ya. Jadi pandemi atau krisis ini ada menurut bahasa Cina itu ada istilah dua kata wei dan ji gitu kan. Wei ini artinya danger atau kita bisa artikan bahaya. Ji ini artinya opportunity atau kesempatan atau peluang. Jadi menurut orang-orang Cina itu di setiap ada pandemi, ada krisis itu pasti ada peluang. Gitu kan. Dan itu pasti terbukti ya? Contohnya apa? Contohnya Alibaba, ya JD.com itu tuh pada saat tahun 2003 itu ada penyakit epidemi juga SARS yang melanda Cina gitu kan. Lahirlah segala macam timbul karena apa? Karena adanya krisis tadi, ada pandemi. Jadi kita di Kuila ini adalah melihat adanya pandemi ini tidak menutup kita untuk inovasi. Orang kok kita ini di rumah aja pasti akan putus juga gitu kan. Tapi enggak. Kita di rumah WFH gitu kan, kerja dari rumah tuh tidak menghilangkan kita itu inovasi juga. Bahkan lebih lagi untuk inovasi gitu kan. Gitu. Makanya saya ngelihat
apalagi di tengah orang ngerasa mentalnya agak down gitu kan di tengah pandemi, gimana kesehatan mentalnya, psikologinya karena ada yang terganggu segala macam. Nah, kita hadir itu adalah untuk membantu itu, gitu kan, terutama untuk anak muda yang memang dari segi kesehatan mentalnya, dari segi psikologinya itu mau perlu diperbaiki. Nah, kita sediakan platform itu, melihat kondisi-kondisi yang sekarang. Oke, baik. Saya tertarik kemarin dengan Kuila nih. Seperti apa sampai sempat saya karena Kuila jadi saya kulik-kulik lah ya. Saya kulik-kulik seperti apa Kuila. Ya, Kalau mungkin boleh di kedepannya, kalau orang ingat dokter, ingat alodok, ingat halodoc, mungkin kalau ingat masalah psikologi dan lain mungkin harusnya ingat Kuila. Mungkin seperti itu ya. ya, betul Pak. Ya. Oke. Itu ide-ide yang yang segar, yang nggak semua orang bisa mengcapture peluang tersebut sebenarnya ya. Nah, baik. Kemudian terkait kan Kuila juga kan tidak sendiri ya mengembangkannya, ada kawan-kawan gitu. Bagaimana menjaga soliditas teman-teman itu untuk bisa tetap komit mengembangkan Kuila, karena kan tantangannya banyak, apalagi belum tergabung di ini ya, di pendanaan venture yang luar negeri yang mungkin siap menggelontorkan dana besar gitu ya. Seperti apa kira-kira perjuangan teman-teman ini jatuh bangunnya di Kuila? Oke. Jadi memang banyak banget nih perjuangannya nih Pak. Kita launching kemarin di September 2020 gitu kan, sampai sekarang alhamdulillah. Jadi memang banyak banget yang kita alami, perjuangannya berdarah. Memang kita bootstrapping istilahnya ya, pakai keluarkan dana sendiri untuk macam. Tapi untuk komit itu adalah bagaimana itu kembali lagi ke diri kita, bahwa memang ini kita sama-sama gitu kan. Jadikan apapun itu, jadikan sebagai kayak keluarga sendiri gitu kan. Ada masalah apapun tuh atau di luar dari perusahaan itu, coba cerita kita gitu. Karena kita itu ada psikolog juga gitu kan di Kuila gitu kan. Jadi saling ngebantulah belajar gitu kan. Saling cerita apa yang dihadapi masalahnya gitu kan. Karena memang orang itu akan nyaman kalau dia menemukan tempat yang pas sebenarnya, atau tempat yang memang untuk sharing-sharing yang pas gitu kan. Maka itu kenapa buat kita ini betah, yaitu tadi kembali ke kita, dan memang itu tempat yang pas, dan memang kita ngerasa itu terutama untuk diri kita pribadi Pak ya. Tapi di sisi lain adalah kita berpikir bahwa banyak loh di luar sana tuh orang yang butuh dengan kita gitu kan. Jadi jangan berpikir dulu kita mau dapat profit yang besar dulu atau revenue dulu, tapi kita pikir di luar sana tuh banyak orang yang butuh dengan kehadiran Kuila gitu kan. Kita di sini istilahnya ya orang-orang Islam yang memang sih ngerasanya orang Islam, bahwa orang sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, sepakat. Gimana nggak bisa gitu kan. Nah, kita di Kuila hadirnya kayak gitu, tanamkan itu bahwa kita masih banyak orang yang butuh dengan kita gitu. Banyak orang yang butuh dengan dibantunya psikologinya gitu kan. Jadi lebih ke situ sih Pak sebenarnya. Baik, berarti intinya memang Kuila hadir itu karena sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan orang lain ya, bagaimana orang lain belum bisa mengcapture, kita justru sudah menghadirkan alternatif solusinya begitu. Oke, terlepas dari konteks kita ngobrolin Kuila nih, Bang Fajri, sebagai inovator dan mungkin sering bergabung di komunitas-komunitas luar, maupun sempat kalau nggak salah kemarin di Tiskubator ya, sempat bergabung di Tiskubator gitu. Nah, kira-kira gini, baik itu di korporat secara internal maupun di luar, itu kan kadang-kadang ada semacam event-event lah ya, seperti yang mungkin pernah Mas Fajri ikuti waktu di Denpasar dulu mungkin ya, dengan startup yang lain lah, nggak usah kita sebut namanya ya, dengan startup yang lain, itu kan semacam event apresiasi, lomba dan lain-lain. Kira-kira seberapa besar sih dampak adanya perlombaan-perlombaan atau event-event seperti itu terhadap motivasi teman-teman inovator?
Oke, dampaknya ya Pak ya. Nah, kalau menurut saya sih itu sebenarnya lebih ke wadah ya. Lebih ke tools lah ya, lebih ke tools. Jadi bagaimana itu tuh tools, wadah ataupun sarana. Untuk selebihnya adalah bagaimana improvisasi dari diri kita sendiri gitu. Adanya wadah, adanya lomba atau tidak itu walaupun cuma kalau misalkan kita ikut lomba nih ke sana kemari, tapi kita improve gitu kan dari diri kita sendiri nggak pernah improve, nggak pernah untuk terus ya sama saja gitu kan, ya sia-sia gitu kan, gitu. Jadi yang terpenting adalah kita tanamkan dari diri kita dulu, dari teman-teman kita inovator dulu terutama. Tadi lebih ke bagaimana idenya itu adalah berdampak untuk orang. Kayak lomba, kayak semacam pendanaan ataupun hal-hal lain itu adalah tools penunjang sebenarnya. Tapi besok alhamdulillah juga kalau misalkan ada tools itu terbantu gitu kan, dia akan terbantu lebih cepat gitu sebenarnya. Jadi tools itu ngebantu kita lebih cepat gitu. Jadi bukan dijadikan sarana utama harus kita harus dapat dana nih sekian-sekian. Setelah dapat dana nggak tahu mau kembangin apa gitu kan. Kalau di Takutnya kimia nanti itu kalau mungkin kita nggak tahu katalisator ya. Katalisator ya. Takutnya nanti ya Pak. Ada istilahnya apa istilahnya ya? Tumbuhnya itu nggak secara baik gitu istilahnya. Kita dapat dana besar nih, tapi kita dengan dapat dana besar itu kita belum siap gitu kan. Gitu. Dapat 1 M, nggak tahu dengan uang 1 M itu kita mau menggunakan inovasi untuk apa gitu kan, bingung, nanti akan terbuang sia-sia. Makanya itu yang terpenting adalah kita dalam internya dulu perbaiki, idenya baguskan dulu gitu kan, produknya baguskan dulu, inovasinya dibaguskan dulu, manajemen Pak. Halo Pak. Oke, Mas Fajri, tadi sempat ada lag ya. Oh, berarti kalau saya simpulkan sebenarnya kalau anak-anak muda ini sudah benar-benar menjiwai inovasi, dalam arti sudah benar-benar inovator yang handal ya. Perlombaan itu sebenarnya bukan tidak terlalu signifikan ya, memang berpengaruh tapi tidak terlalu signifikan mempengaruhi tingkat motivasi ya, karena memang ada lomba tidak ada lomba akan terus berkreasi Mas Fajri ya. Ya, benar. Baik, Mas Fajri, waktu kita sudah semakin mepet, ini tinggal tersisa beberapa saat lagi. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya, kita bisa mendapatkan insight bahwa inovator itu jangan berdiri sendiri. Inovator itu butuh tim, di luar tim intinya pun butuh komunitas. Karena dalam komunitas itu kita bisa mendapatkan insight baru, mendapatkan ide-ide baru, bahkan mendapatkan peluang-peluang baru dari informasi di komunitas. Namun nyatanya, sebagaimana disampaikan oleh Mas Fajri tadi, mengelola komunitas juga tidak gampang. Karena harus bisa, mau tidak mau menjadi manajer juga kesannya ya. Manajer terhadap komunitas tersebut, agar tetap selaras dan tetap bisa solid di komunitas itu, bisa terus menghasilkan ide-ide yang brilian dan juga inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Karena tadi sampaikan bahwa esensi inovasi itu adalah menyelesaikan masalah-masalah orang lain sebenarnya. Pada saat sudah ditemukan ide-ide penyelesaian masalah, maka ide inovasi itu akan bisa segera dikreasikan, tinggal nanti pengembangannya untuk direalisasikan benar-benar bisa terbentuk oleh yang menggunakannya ya, yang membutuhkannya. Terima kasih sekali Mas Fajri atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita nanti suatu saat bisa ngobrol lagi langsung biar lebih bebas. Tetap berkarya, mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh Mas Fajri dan teman-teman di komunitas maupun di digital startup-nya dapat segera terrealisasi cita-cita dan visinya yang sangat mulia tersebut. Terima kasih Mas Fajri. Oke, terima kasih Pak ya. Oke, baik rekan-rekan, demikian bincang-bincang singkat kita dengan Mas Fajri Hulfi, kreator, inovator, dan juga sering menjadi instruktur ya, sering berbagi ilmu, sharing-sharing pengalaman dan juga ide-idenya. Demikian juga hari ini sudah berkenan sharingkan pengalamannya bagaimana mengelola komunitas agar bisa mendongkrak ide kreativitas dan juga inovasi dari anggota komunitasnya. Demikian semoga bisa menjadi insight baru bagi kita semua bagaimana bisa terus mengembangkan budaya berinovasi di lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Demikian rekan-rekan, sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.